Wow, pasca diperiksa Kejati NTT terkait korupsi, Karni Ilyas tidak lagi di ILC. Ada apa? Ditulis oleh Ferry Fadli di sio.com. Jika di Trans 7 ada Najwa Shihab, di Kompas TV ada Rossi, dan di Indosiar ada Ivan Gunawan, dan Cirayut, maka di TV One ada Datuk Karni Ilyas. Si Karni ini merupakan orang lama loh di TV. Sebelum berkarir di stasiun televisi milik Abu Rizal Bakri tersebut, ia pernah kerja di SCTV dan Antv. Hanya saja, pasca berkarir di TV One, inilah namanya jadi bersinar dan semakin dikenal banyak oleh orang. Lantaran dia memandu acara yang bertajuk Indonesia Lawyer Club, yakni suatu talk show yang membahas mengenai segala hal dengan mengundang para politisi, pengamat, kadrun, pejabat pemerintah, dan lain-lain sebagai narasumber. Jadi, bisa dikatakan acara ini sudah melenceng dari judulnya. Karena kalau bicara soal klub pengacara atau lawyer club, maka narasumber yang diundang harusnya semua pengacara, seperti Hotman Paris, Hotman Sitompul, Farhad Abbas, Oto Hasibuan, Ruhut Sitompul, Luhut Pangaribuan, Todong Mulya Lubis, dan lain-lain. Ini semakin kesini, lawyer yang diundang semakin sedikit. Malah lebih banyak tukang nyinyir yang diberi kesempatan oleh Karni Ilyas untuk bicara. Mulai dari Fadlizon, Tengku Zulkarnain, dan juga Rocky Gerung yang jelas-jelas bukan pengacara. Hingga si Said Didu yang dikenal dengan julukan Didu Minta Kelon tersebut juga bukan pengacara. Seharusnya nama ILC diganti saja menjadi Indonesia Tukang Gibah Club. Pasti lebih keren karena sesuai dengan fakta di lapangan. Namun penulis tidak mau panjang lebar lagi membahas soal ILC ini. Karena untuk apa juga? Sebab pada tahun depan 2021 tidak akan tayang lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Karni Ilyas terkait ILC pamit tersebut. Dear pencinta ILC, sekalian kami umumkan edisi ini renungan akhir tahun, dampak tekanan ekonomi, ibu bunuh anak, suami bakar istri pada episode terakhir akhir tahun ini dan merupakan episode perpisahan. Sebab mulai tahun depan berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicuti panjangan sementara waktu. Jadi fix, mulai tahun depan si manusia tukang nyinyir segala isu, Rocky Gerung bakal kehilangan pemasukan dari ILC. Tapi yang seru di sini bukan ILC-nya dan bukan juga soal Rocky Gerung yang kehilangan pekerjaan itu, melainkan cerita lain mengenai si Datuk Karni Ilyas. Bahwa beberapa hari yang lalu, atau tepatnya Selasa, 8 Desember 2020, ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penjualan tanah milik negara seluas 30 hektar yang berkoalisi di Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Karena aset negara yang dijual itu berlokasi di NTT, maka yang memeriksa pun Kejaksaan Tinggi Kejati NTT. Keuangan negara yang dirugikan akibat penjualan tanah itu tidak sedikit loh, yakni mencapai 3 triliun rupiah. Oleh sebab itu, tentu Kejati NTT akan lebih serius lagi menggarap kasus ini. Karena kalau tidak, bisa-bisa dicurigai KPK. Lantas, apakah ada hubungan antara Karni yang rehat dari ILC tersebut dengan kasus ini? Kita perhatikan beberapa fakta berikut. Pertama, Kejati NTT sebenarnya sudah memanggilnya pada awal Desember 2020 lalu. Namun dia tidak hadir. Pertanyaannya, kenapa bisa mangkir? Ada apa gerangan? Bukankah yang takut itu biasanya yang salah? Seperti Rizik yang juga pernah mangkir dari panggilan polisi. Dan terbukti, saat ini ia ditahan lantaran melakukan perbuatan melanggar hukum. Tidak berlebihan kalau si Karni ini disebut banci, karena ia cuma berani mewawancarai orang. Sedangkan dia ketika dipanggil polisi untuk diwawancarai terkait perkara korupsi, malah gak datang. Fakta kedua, ini yang ngeri. Kejati NTT sudah mengantongi calon tersangka, serta sudah memiliki beberapa barang bukti terkait kasus tersebut. Di antaranya, penyidik sudah menyita uang sebesar 140 juta yang diduga sebagai pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset negara. Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020.
ujar Humas Kejati NTT Abdul Hakim. Jadi fix ya, si Karni ini adalah kemungkinan kedepannya akan dipanggil dan dipanggil lagi oleh Kejati NTT. Dan tak menutup kemungkinan, juga ada hal lain lagi yang terjadi yang mengejutkan, seperti para politis yang mundur dari jabatan yang dia emban, lalu menyandang status tersangka. Mudah-mudahan saja Datuk Karni bisa fokus dengan persoalan hukum yang lagi ia jalani tersebut dan sehat selalu. Karena kasihan juga, sudah tua tapi sakit-sakitan. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.